sekarang menimbulkan luka-luka di dalam pernikahan itu oleh karena pihak ketiga ini cenderung mohon maaf banyak orang tua. Mungkin ini agak sedikit keras kalau tidak dipahami dengan bagus. Fokus perhatian kita bukan orang tua lagi. Tapi fokus perhatian kita adalah istri kita, keluarga kita yang kita bangun. Banyak saya temui. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka sebentar Bapak Ibu di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Tetapi kita hanya membaca sebagian saja Nah, saya akan bacakan dulu konsep sebagai suami yang baik standar kebenaran Alkitab agar dikatakan menjadi suami yang berhasil itu adalah di ayat yang ke-25 dikatakan di sana, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kata kunci bagi seorang suami yang dikatakan sebagai kategori yang berhasil adalah kata mengasihi. Ini yang perlu untuk mulai kita kaji dengan lebih mendalam. Jadi prinsip utama dikatakan seorang suami berhasil itu adalah dia mengasihi istri. Dia benar-benar memprioritaskan istri. Jadi dari hal ini kita boleh berkata fokus utama suami itu harus istri. Tidak bisa lagi di luar dari istri. Banyak pernikahan terkadang saya temukan di dalam pelayanan kami, di mana ada suami-suami memprioritaskan orang tua, memprioritaskan keluarganya. Saya pikir ini sesuatu yang perlu kita kaji dengan bagus karena memang tuntutan kebenaran firman dikatakan sebagai suami yang berhasil itu adalah memprioritaskan, mengutamakan Makanya kalau kita melihat dalam Kejadian juga dikatakan, baiklah seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya prioritas utama seorang suami yang dikatakan berhasil adalah istrinya yang paling utama. Itu. Jadi tidak ada lagi prioritas-prioritas yang lain. Makanya ini perlu untuk kita pahami Bapak Ibu. Ketika kita sudah menikah, mungkin ini agak sedikit keras kalau tidak dipahami dengan bagus. Fokus perhatian kita bukan orang tua lagi. Tapi fokus perhatian kita adalah istri kita, keluarga kita yang kita bangun. Banyak saya temukan yang membuat keluarga-keluarga banyak rusak dan hancur, bahkan mengalami pertengkaran-pertengkaran, menimbulkan luka-luka di dalam pernikahan itu oleh karena pihak ketiga ini cenderung mohon maaf banyak orang tua gitu. Karena orang tua berpikir bahwa anak itu yang sudah menikah tersebut harus terus memperhatikan dia. Ini konsep yang salah. Makanya kita sebagai orang tua, bangunlah kualitas hubungan yang baik dengan suami istri.
Karena bukan anak yang memperhatikan kita ke depannya. Ya. Tapi perhatian yang terbaik dan terbesar itu harus datang dari pasangan. Bukan dari anak. Karena anak harus mengasihi keluarganya. Ya. Itu. Mungkin Bapak Ibu banyak terkejut ketika mendengar apa yang saya katakan ini. Ya. Makanya kalau kita berkeluarga, bangunlah hubungan yang bagus dan semakin berkualitas dengan pasangan kita. Karena sahabat terbaik kita bukan anak kita, mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Tapi sahabat terbaik kita sampai masa tua kita itu adalah pasangan kita. Ya, bukan anak kita. Kenapa? Anak akan memiliki dunianya lagi. Dia akan mulai berjuang membangun satu kehidupan yang lebih baik dengan pasangannya. Ya. Jadi kasih itu ya menjadi satu hal prinsip yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Bagi suami-suami, prioritas utamamu sekarang bukan lagi orang tua. Prioritas utamamu sekarang bukan adik dan kakakmu. Tetapi prioritas utamamu adalah istri. Nah, lalu ada pertanyaan begini, berarti kita nggak perlu lagi membantu orang tua, tidak? Ketika kita benar-benar mengasihi istri, ya, saya yakin dan percaya nanti kasih yang diterima itu akan membuat dia mau kita ajak untuk mengasihi keluarga. Ya, tapi kalau kita bahasa sederhananya mungkin tidak memperhatikan istri, ya, jahat kepada istri, tidak akan ada satu bentuk kesepakatan bersama untuk membantu, untuk menolong orang tua. Jadi ini bisa dikatakan adalah satu bentuk konsep tabur tuai. Ya, kalau suami benar-benar memprioritaskan istrinya, pasangannya dengan baik, istri pasti justru akan mendorong. Ayo kita perhatikan orang tua kita, gitu. Ya, jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, makanya pernah juga waktu saya dalam hal konseling ada seorang calon mempelai bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya agar istri saya tunduk kepada saya? Ya caranya hanya satu, kasihi dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Ketika suami atau laki-laki mengasihi dengan sungguh-sungguh, proses ketundukan itu pasti akan terjadi. Ya, gitu. Itu pasti. Ya, jadi prinsip utama dikatakan agar menjadi pasangan yang suami yang berhasil itu adalah sekarang memprioritaskan istri. Ya. Lalu bagaimana